Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki. Begitu juga terhadap situasi di luar dari energi yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya tidak memiliki topik yang akan saya bahas terhadap diri kamu, tetapi saya akan berusaha untuk melihat setiap kartu yang saya pegang atau yang saya ambil nanti, apakah mengarah terhadap kehadiran seseorang atau memang mengarah terhadap hal positif atau hal yang negatif. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat guys, setiap kartu yang akan saya ambil nanti apakah mengarah terhadap kehadiran seseorang atau mengarah terhadap hal yang positif serta negatif. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, apakah akan mengarah terhadap seseorang yang akan datang terhadap diri kamu, atau memang situasi di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu informasi yang mengarah terhadap positif atau negatif. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Emperor. Sekali lagi muncul kartu The Emperor. Sebelum saya memberikan suatu informasi yang lebih jelas terhadap kartu yang saya pegang ini, saya ingin bertanya terhadap diri kamu, terutama di posisi keuangan kamu. Apakah posisi keuangan kamu untuk saat ini benar-benar berada di dalam ketidakstabilan atau memang berada di dalam ketidakmakmuran? Kalau saya fokus terhadap perasaan kamu, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun saya ingin bertanya kembali terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini diri kamu itu dihadapkan terhadap satu energi yang benar-benar satu energi ini memperlakukan diri kamu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu? Dimana ketika satu energi ini yang saya lihat
memperlakukan diri kamu seseorang yang lebih dewasa atau memang seseorang yang lebih muda dari diri kamu? Saya ingin bertanya kepada diri kamu, kamu yang mengetahui dan kamu yang lebih memahami. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan mengisyaratkan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Baik dari sisi pemikiran, saya melihat untuk saat ini diri kamu itu benar-benar penuh dengan perhitungan. Benar-benar pemikiran kamu itu penuh dengan pemikiran yang begitu sangat cerdas. Bukan hanya begitu sangat cerdas, melainkan diri kamu pun berpikiran secara bijak. Apakah pemikiran kamu ini ada kaitannya terhadap sisi keuangan kamu, atau memang pemikiran kamu ini ada kaitannya terhadap seseorang yang menghampiri diri kamu? Bisa dibilang untuk saat ini guys, kemunculan kartu yang saya pegang ini mengarah terhadap situasi yang saya katakan tadi. Seseorang yang benar-benar kondisi diri dia tidak stabil, tidak bahagia, tidak nyaman, tidak makmur. Dari situasi tersebutlah muncul di dalam pemikiran dia, mau tidak mau saya harus berpikiran secara bijaksana karena kondisi saya benar-benar di dalam ketidaknyamanan. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk menarik dari situasi ataupun zodiak Sagittariusnya, bisa saya kategorikan untuk saat ini diri kamu sedang mengharapkan suatu bantuan dari angel kah, atau memang bantuan dari seseorang, yang dimana ketika diri kamu mengharapkan bantuan ini, bisa saja kaitannya terhadap posisi keuangan kamu atau posisi pekerjaan kamu. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Leonya, seakan-akan diri kamu ini untuk saat ini benar-benar dimanfaatkan, atau memang diri kamu sudah diliciki. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Ariesnya, kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja saya kategorikan kembali diri kamu itu pernah berhadapan terhadap satu energi, di mana satu energi ini hanya untuk memperlakukan diri kamu di dalam kesedihan. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dan fokus terhadap energi di luar dari energi yang kamu miliki, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan terhadap satu energi tersebut, di mana satu energi ini saya melihat masih mempertahankan perasaan dia kepada diri kamu. Perasaan tersebut benar-benar masih terkoneksi secara kuat. Benar-benar sangat kuat, guys. Sangat-sangat kuat di sini. Bisa saja ciri-ciri satu energi ini yang saya lihat, seseorang yang lebih muda dan seseorang yang lebih dewasa ketika bersama dengan diri kamu, yang dimana seseorang ini, apabila diri saya flashback,
terhadap kehidupan di masa lalu dia, seseorang yang saya kategorikan memiliki suatu kestabilan, memiliki suatu keuangan yang berlimpah, dan memiliki suatu pekerjaan yang mapan. Akan tetapi, situasi tersebut tidak lagi dia rasakan, di mana ketika diri dia tidak merasakan hal tersebut, muncul di dalam pemikiran dia untuk ingin pergi mengarah terhadap energi lamanya, atau memang mengarah terhadap seseorang yang dimana seseorang ini dapat membantu diri dia dari ketidakstabilan ini. Kartu yang saya pegang ini saya kaitkan terhadap dua energi. Energi kamu dan energi di luar dari kamu. Di energi kamu, kamu berusaha untuk memberikan suatu kestabilan, tetapi energi di luar dari kamu masih mempertahankan perasaan diri dia terhadap diri kamu, tetapi perasaan tersebut berdasarkan situasi keadaan yang benar-benar tidak nyaman. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu ini, Four of Pentacles. Di mana kemunculan kartu Four of Pentacles ini berbicara dan mengisyaratkan terhadap posisi 4 koin. 4 koin, guys. 3 koin dihempit oleh kedua kaki, 1 koin berada di atas kepala. Dengan kata lain, 3 koin yang berada di kedua kaki. Apabila diri saya fokus terhadap diri kamu, mungkin ada sisi keterpurukan atau situasi tekanan yang sedang kamu rasakan. Saya tidak tahu siapa yang memberikan atau siapa yang menerima. Karena kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah menguras habis sisi pemikiran kamu. Kalau saya acuannya terhadap kemunculan kartu The Emperor, bisa saja seseorang yang telah memperlakukan diri kamu di luar dari ekspektasi kamu, membuat diri kamu itu merasa tertekan dan merasa terpuruk, baik dari sisi perasaan, pekerjaan, dan keuangan. Kalau saya menarik 1 koin yang berada di atas kepala, mungkin 1 koin inilah yang saya kategorikan terhadap diri kamu. Kamu sedang berusaha untuk memulai suatu kehidupan yang penuh dengan kestabilan. Kalau saya mengarah terhadap satu energi di luar dari energi kamu, yang dimana tadi saya sempat berbicara, ada satu energi yang masih mempertahankan perasaan dia. Karena memang untuk saat ini kondisi diri dia pun benar-benar sangat kacau. Kekacauan itulah yang mengarahkan terhadap perasaan dia. Apakah ingin pergi terhadap diri kamu, atau memang ingin pergi untuk mendapatkan suatu ketenangan. Ada satu energi yang akan datang terhadap diri kamu, meminta suatu maaf. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu ini, dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini, guys, seseorang yang memikul tongkat yang dipikul. Kalau saya menarik 1 tongkat saja, mungkin 1 tongkat itu sudah memberikan diri dia suatu beban yang begitu sangat berat. 1 tongkat itu seakan-akan membuat diri dia harus menguras pemikiran.
Seakan-akan tongkat tersebut pun mengarah terhadap perencanaan yang penuh dengan perhitungan. Kenapa saya mengatakan seseorang ini saya lemparkan terhadap posisi energi kamu? Pemikiran kamu masih berada di dalam kartu yang saya pegang ini, penuh dengan situasi beban yang begitu sangat berat, penuh dengan situasi tanggung jawab yang begitu sangat berat. Beban dan tanggung jawab yang harus kamu penuhi tanpa memperdulikan bagaimana kondisi diri kamu yang sebenarnya. Kamu hanya fokus terhadap beban ini. Fokus dan fokus dan fokus. Sungguh luar biasa satu energi yang sudah memberikan diri kamu suatu beban, yang sudah memberikan diri kamu suatu keterpurukan. Kalau saya fokus kembali terhadap satu energi di luar dari situasi energi kamu, kemunculan kartu yang saya pegang ini mengisyaratkan terhadap pemikiran dia. Ada suatu tanggung jawab yang harus dia berikan terhadap orang lain, di mana tanggung jawab ini cukup begitu sangat besar. Selalu dipikirkan dan selalu berupaya untuk memberikan tanggung jawab tersebut. Apakah mungkin satu energi ini memberikan tanggung jawab itu terhadap energi yang berdampingan terhadap diri dia, atau memang satu energi ini memiliki pemikiran di dalam pekerjaan dia? Kita lihat kartu selanjutnya, guys. Muncul kartu ini. Seseorang yang memegang beberapa pedang. Ketika diri saya mengambil satu pedang saja dan melemparkan terhadap posisi energi yang kamu miliki, baik dari pemikiran, perasaan, dan jiwa spiritual kamu, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan saya melihat ada suatu perencanaan yang sedang kamu rencanakan. Apakah perencanaan kamu ini hanya untuk mendapatkan suatu kestabilan, atau memang perencanaan kamu ini hanya untuk memberikan suatu perlawanan terhadap satu energi yang sudah memberikan diri kamu keterpurukan? Karena kemunculan kartu yang saya pegang ini, guys, seakan-akan suatu perbuatan licik untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tujuannya agar diri dia bisa mengatasi situasi beban yang dia pikul. Mungkin untuk saat ini diri kamu sedang berpikiran untuk berbuat licik terhadap orang lain, di mana ketika diri kamu berbuat licik ini untuk mendapatkan sesuatu hal yang dimana sesuatu hal itu kamu pergunakan di dalam positif. Kalau saya fokus terhadap satu energi di luar dari situasi energi yang kamu miliki, kemunculan kartu yang saya pegang ini, guys, seakan-akan mengisyaratkan dan mengarah terhadap situasi pemikiran dia. Ada seseorang yang telah memberikan diri dia suatu kemanipulatifan, di mana kemanipulatifan ini menimbulkan suatu beban ataupun menimbulkan suatu tanggung jawab di luar dari ekspektasi dia. Bukan hanya suatu beban ataupun suatu tanggung jawab, seakan-akan kelicikan itu pun sudah memberikan diri dia suatu keterpurukan, dan sisi perasaan dia pun menerima suatu tekanan yang luar biasa. Bukan hanya itu saja, tetapi sisi kestabilan dia pun sudah terganggu. Di mana sisi kestabilan diri dia ini sudah terganggu, membuat diri dia berpikiran secara bijaksana dan berpikiran secara selektif.
Kenapa saya mengatakan berpikiran secara bijaksana ataupun selektif? Karena memang satu energi yang berhadapan atau berdampingan terhadap diri dia sudah mendapatkan suatu keuntungan yang begitu sangat besar dari perbuatan ini. Saya menjadi penasaran, siapa satu energi ini yang telah memberikan diri dia suatu kemanipulatifan yang begitu sangat besar, sehingga membuat diri dia, sisi kestabilan diri dia terganggu. Kita lihat kartu selanjutnya, guys. Muncul kartu The Lovers. Sebelum saya mengarah terhadap satu energi yang telah memberikan diri dia suatu kemanipulatifan, saya mengarah terhadap sisi energi kamu. Di mana kemunculan kartu The Lovers ini pun ketika diri saya flashback terhadap kehidupan diri kamu di masa lalu, seakan-akan kehidupan kamu itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenyamanan, dan penuh dengan kemakmuran. Akan tetapi, hal tersebut tidak lagi kamu dapatkan, melainkan suatu kemanipulatifan yang sudah kamu dapatkan. Mungkin untuk saat ini kamu berpikiran dan kamu bertanya-tanya, kapan ya kehidupan diri saya ini seperti di masa lalu yang selalu memberikan diri saya suatu kebahagiaan? Kapan ya diri saya ini bisa seperti orang lain yang bisa memiliki pasangan yang dimana pasangan itu memberikan suatu kenyamanan, bukan suatu kelicikan? Kamu selalu bertanya terhadap hal yang saya katakan tadi. Di sisi lain, kemunculan kartu The Lovers ini, apabila diri saya fokus dengan satu energi di luar dari energi kamu, seakan-akan ada seseorang yang telah hadir di dalam kehidupan dia, di mana seseorang ini telah hadir di dalam kehidupan dia. Memang awalnya hubungan itu memberikan diri dia suatu kebahagiaan dan memberikan diri dia suatu kenyamanan. Akan tetapi, di balik dari situasi kenyamanan dan kebahagiaan tersebut, satu energi ini pun bermain secara licik. Dimana ketika diri dia bermain secara licik, dia melihat satu energi di luar dari energi kamu ini benar-benar seseorang yang memiliki suatu kestabilan luar biasa. Dia melihat satu energi di luar dari energi kamu ini memiliki sisi keuangan yang sangat berlimpah. Dari situasi itulah dia berencana untuk membuat situasi satu energi ini berada di dalam beban dan tanggung jawab. Dengan kata lain, satu energi di luar dari energi kamu menerima suatu pemikiran yang dimana pemikiran tersebut sudah mengganggu kestabilan dia, sudah memberikan diri dia suatu beban atau tanggung jawab dari perbuatan kemanipulatifan yang berdasarkan dari pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan hal ini agar satu energi tersebut kacau. Dari situasi kekacauan itulah menimbulkan sisi perasaan dia masih mempertahankan terhadap diri kamu. Masih sangat begitu kuat koneksi perasaan itu terhadap diri kamu, guys. Apakah ada perencanaan terhadap diri dia untuk kembali terhadap diri kamu? Saya mengatakan iya. Karena koneksi itu begitu kuat. Keadaanlah yang mengarahkan diri dia untuk datang kepada diri kamu dan meminta suatu maaf dari diri kamu. Keadaan yang berbicara. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini.
Kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila diri saya fokus terhadap sisi energi kamu, terutama dari perasaan. Mungkin perasaan kamu, saya tidak tahu apakah benar yang saya katakan ini, apakah tidak benar, semua kembali terhadap pola pemikiran kamu. Saya melihat sisi perasaan kamu untuk saat ini benar-benar berada di dalam suatu kesedihan, di mana kesedihan itu yang menimbulkan suatu penyesalan. Dari situasi penyesalan tersebutlah kamu ingin pergi sambil membawa suatu kesedihan yang sangat besar. Bukan hanya kesedihan, kamu pun ingin pergi sambil membawa suatu beban dan tanggung jawab yang begitu membuat diri kamu menguras pemikiran. Kalau saya mengarah terhadap satu energi di luar dari posisi energi kamu, mungkin satu energi ini sedang berada di dalam situasi yang benar-benar sangat kacau. Bukan hanya situasi kekacauan pun, tetapi diri dia sudah menyadari akibat dari perbuatan dia. Dia sudah menyadari pihak ketiga yang sengaja dia hadirkan hanya untuk membuat diri dia di dalam situasi kesedihan, penyesalan, mengarah terhadap pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga mengarahkan diri dia terhadap kesedihan. Kalau saya menutup kartu ini, The Lovers, bagaimana kartu di samping dari ini, guys? Muncul kartu ini, Knight of Wands. Seseorang yang pergi meninggalkan diri kamu, seseorang yang pernah kamu fokuskan, dia akan berusaha untuk menghampiri diri kamu dengan situasi yang benar-benar kacau. Dari situasi kekacauan itu, dia ingin berdamai terhadap diri kamu, dia ingin meminta maaf terhadap diri kamu karena memang ada penyesalan yang begitu sangat besar terhadap diri dia. Kita lihat kartu selanjutnya, muncul kartu Justice. Yang dimana kemunculan kartu Justice ini mengisyaratkan terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Virgo. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, tetapi saya fokus dengan keluarnya kartu Justice. Keluarnya kartu Justice ini memiliki dua arti, hukuman dan karma. Bisa saja situasi karma yang telah mengarahkan terhadap diri dia situasi penyesalan. Penyesalan inilah yang menyadarkan diri dia bahwasannya pihak ketiga yang sengaja dia hadirkan untuk menghancurkan kebahagiaan yang selama ini kamu bina terhadap satu energi ini sudah membuat diri dia situasi beban dan tanggung jawab, di mana beban itu membuat sisi keuangan dia benar-benar terpuruk dan sisi kestabilan diri dia sudah terganggu. Dari situasi kestabilan itulah diri dia mulai berpikiran secara bijak. Semuanya muncul terhadap ketiga kartu ini, guys. Justice, karma dari pihak ketiga untuk melakukan suatu kemanipulatifan, di mana kemanipulatifan ini ataupun karma ini mengarahkan diri dia untuk datang terhadap diri kamu, di mana kedatangan diri dia penuh dengan penyesalan untuk meminta maaf dan ingin berdamai terhadap diri kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.